Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, rekan-rekan semua. Perkenalkan nama saya Raffi Pradhananto. Saya merupakan student untuk program Bootcamp Purwadika, Data Science, dan Machine Learning. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait dengan Capstone Project Modul 1 untuk Introduction Python. Di sini saya memiliki project di mana membuat sebuah CRUD function untuk database aset equipment di Field X untuk perusahaan minyak dan gas untuk terkait dengan sertifikasi layak operasi dari sebuah peralatan. Jadi pada dasarnya background dari proyek ini perusahaan diharuskan untuk melakukan eh, manajemen aset eh, dan pendataan aset yang dia miliki. Harapannya aset-aset yang dia miliki atau peralatan yang ada di industri tersebut di perusahaan tersebut telah memiliki sertifikasi layak operasi. Nah, di sini saya akan coba jelaskan uh, secara gambaran besarnya untuk fitur apa yang dimiliki. Nah, pertama itu uh, user harus menentukan dia seorang senior apa junior. Kalau misalkan dia senior, dia memiliki 4 menu utama. Menu utama yang pertama adalah untuk menampilkan semua aset, kemudian di situ ada pilihan keduanya untuk menampilkan aset-aset yang sekiranya lebih dari 20 tahun. Kemudian yang kedua adalah untuk membuat aset baru. Nah, di sini ada proses validasinya juga untuk memastikan bahwa aset yang dimasukkan berdasarkan key value-nya itu telah memenuhi standar formatting. Nah, yang ketiga adalah untuk mengupdate terkait dengan eh, aset yang dia miliki. Maksudnya dalam update ini konteksnya adalah mengupdate status sertifikasinya. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk menghapus aset yang sekiranya sudah tidak digunakan atau tidak diperlukan. Nah, untuk junior itu hanya diberikan akses dua, yaitu untuk melihat dan menghapus. Seperti itu. Nah, mungkin saya akan lanjut ke penjelasan eh, codingannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan codingannya. Jadi di sini codingan akan start atau dimulai dengan memanggil fungsi main. Fungsi main ini adalah fungsi yang utamanya untuk eh, melakukan input data. Nah, di sini ada function untuk login, kemudian di sini ada function untuk eh, menentukan pilihan. Nah, jadi setiap pilihan ini sudah saya definisikan fungsi-fungsinya untuk melakukan input data serta melakukan validasi data. Nah, untuk fungsi login, di sini kita bisa lihat di paling atas di sini. Di sini adalah fungsi login untuk memasukkan data dan melakukan validasi. Dan di sini saya loop juga sehingga data yang atau inputan yang telah dimasukkan itu sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Kalau misalkan tidak sesuai, maka prosesnya akan terus dan berulang. Nah, di sini untuk menu untuk inputan menu, di sini saya sudah memberikan function juga tadi seperti yang saya jelaskan. Untuk read asset, di sini digunakan untuk membaca aset yang kita miliki sesuai dengan pilihannya. Dan di sini juga ada create asset untuk melihat aset untuk membuat aset baru yang ingin kita masukkan ke dalam database. Kemudian di sini ada juga update status sertifikasi. Di sini sama dengan sebelumnya, kita harus input datanya, kemudian program ini akan melakukan validasi sesuai dengan format yang telah kita tentukan. Seperti itu. Saya coba, oh ya, yang terakhir adalah delete asset untuk menghapus data aset berdasarkan key value-nya sesuai dengan yang kita mau. Seperti itu. Nah, jadi saya coba running programnya sehingga bisa memudahkan dilihat.
Ya, saya akan coba start programnya sehingga kita bisa melihat secara sama. Nah, jadi di sini eh, sistem manajemen aset adalah menu tampilan utamanya. Jadi ketika kita login, kita akan diminta untuk masukkan senior atau junior. Ketika kita pilih senior, kita harus masukkan passwordnya juga. Nah, di sini akan tampil menu seniornya. Kita coba eh, menu yang pertama itu lihat data aset. Di sini kita juga disuguhkan dua option untuk melihat semua data atau melihat hanya aset yang lebih dari 20 tahun. Kalau misalkan kita melihat aset, maka ini sudah terformat dengan baik tabelnya karena kita juga menggunakan function untuk eh, membuat tampilan datanya itu menjadi lebih menarik. Nah, semua proses ini akan berakhir di menu utama. Jadi setelah kita melakukan eksekusi setiap menu, maka kembali ke menu utama lagi. Saya akan coba menampilkan eh, pilihan pertama untuk menampilkan aset yang lebih dari 20 tahun. Jadi saya pencet dua, maka di sini akan muncul aset-aset yang lebih dari 20 tahun. Seperti itu. Nah, saya coba masuk ke menu kedua yaitu tambah data aset. Di sini kita akan dihadapkan untuk masukkan nama equipmentnya terlebih dahulu. Nah, saya coba masukkan pompa. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan aset ID-nya. Jadi, nama equipment dulu baru aset ID-nya. Karena untuk aset ID ini itu harus menyesuaikan dengan peralatannya. Misalkan pompa, maka asetnya itu huruf pertama dan kedua itu adalah huruf pertama dan terakhirnya dari kalimat pompa. Jadi kalau misalkan pompa, maka key value-nya itu adalah PA. Dan nomor satu 2 3-nya itu sesuai dengan urutannya. Kalau misalkan saya masukkan pompa di sini pompa 3 misalkan, pompa 3 PA 3. Nah, dia akan tervalidasi ya, jadi akan masuk ke proses selanjutnya untuk masukkan tanggal. Saya coba menuliskan tanggal, kemudian risikonya, misal risiko tinggi, kemudian sertifikasi belum, zona 2. Nah, ini akan di cross check. Kita mau simpan datanya apa enggak. Kalau misalkan kita mau, maka datanya akan tersimpan. Ketika kita tampilkan, maka PA 3 ini akan muncul paling bawah sebagai data yang baru saja kita tampilkan. Seperti itu. Nah, kalau kita mau update statusnya, kita klik 3, kemudian kita harus masukkan nama equipmentnya lagi. Misalkan namanya adalah pompa. Nah, untuk ID-nya kita harus sebutin key value yang mau kita hapus. Misalkan kita mau hapus PA 3. Nah, eh, sorry, bukan menghapus, mengupdate, mohon maaf. Jadi kita harus mengupdate eh, data yang berdasarkan key value-nya. Kita mau update PA 3 ini yang awal mulanya belum menjadi sudah. Nah, kita akan diverifikasi lagi mau beneran update apa enggak. Kalau misalkan kita iya, maka ketika kita tampilkan datanya, maka dia akan berganti menjadi sudah. Nah, sekarang kita coba hapus datanya. Nah, kita diminta lagi untuk memasukkan input pompa karena di situ adalah proses validasinya. Nah, kita coba hapus pompa ketiga PA 3 dan akan ditanyakan lagi. Nah, kalau kita tampilkan, maka pompa PA 3 tuh udah nggak ada, udah terhapus gitu. Nah, ini sebenarnya secara umum karena keterbatasan waktu, semua value itu akan dibuatkan function untuk nantinya dimasukkan inputnya, kemudian dilakukan validasi. Saya ambil satu contoh untuk eh, function nama peralatannya. Jadi di sini kita harus masukkan nama peralatannya terlebih dahulu, kemudian itu akan dilakukan validasi di sini. Nah, kalau misalkan kita tidak memasukkan nama apapun, blank value, maka proses ini akan terus berulang sampai user tersebut memasukkan input yang sesuai dengan format yang kita tentukan. Seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.